Baik, mari kita langsung ya. Mari. Baik, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan, atas kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga pagi hari ini kami boleh kembali dalam doa kami pagi hari ini. Terlebih kami akan mendasari seluruh aktivitas kami dengan doa, dengan pujian dan juga dengan firman Tuhan, agar sepanjang hari ini Tuhan Kau akan pimpin kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapak, kiranya Engkau sucikan kami semua, agar kebenaran firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami, dan firman ini tidak kembali dengan sia-sia, sehingga setiap kami selalu dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi suluh bagi jalan kami, menjadi pelita bagi kaki kami ya Bapa, sehingga perjalanan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu rapi secara khusus, supaya hamba-Mu mengatakan seperti yang Bapa mau katakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini kepada-Mu Bapa. Kuduskan kami, ampuni kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya akan membawakan tentang tema integritas dalam kekudusan. Penting sekali untuk kita mengerti sejauh mana progres kita atau perjalanan waktu. Nah, perjalanan waktu yang kita lewati sampai hari ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan tentang kata integritas. Integritas itu artinya mutu, ya, atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Jadi pada saat saya menyampaikan membuat tema ini, artinya bahwa integritas di dalam kekudusan itu bagaimana keutuhan dalam kekudusan kita selama kita itu menjadi anak-anak Tuhan, hari-hari hidup yang kita lewati sampai hari ini. Barangkali kita belum menyadari tentang pentingnya kekudusan ini, atau bagaimana mutu atau integritas dalam kekudusan ini. Tapi saya percaya suatu hari nanti Bapak Ibu, kita semua baru akan menyadari betapa berharganya kekudusan atau kualitas hidup yang kita jalani. Bukan hanya apa yang telah kita lewati dalam setiap menit, setiap detik, bukan hanya tahun, bulan, hari yang telah kita lewati, tetapi ketika kita melihat bahwa umur kita, hidup kita itu yang terus bertambah, umur hidup kita yang terus memasuki pada akhir kehidupan kita yang tidak kurang dari atau tidak lebih dari 100 tahun umur manusia, dan itu yang akan menentukan kehidupan di dalam kekekalan kita. Oleh sebab itu pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2021, mari Bapak Ibu, kita akan mau menggunakan kesempatan, menggunakan waktu, menggunakan saat supaya kita itu mulai berjuang untuk membenahi diri kita. Saya beberapa hari ini saya merenungkan bahwa melihat orang-orang kok sepertinya sembrono, sepertinya biasa-biasa saja. Lalu saya berpikir dalam hati, hidup ini kan serius. Hidup ini kan sungguh-sungguh, real.
Dan saya tuh menyembah Tuhan itu menyembah Tuhan yang real, menyembah Tuhan yang nyata. Saudara, kalau kita mendengar kata kudus atau mendengar kata suci, kita langsung jangan mulai berpikir dan kita mulai menjadi semakin down. Akhirnya kita itu memiliki mental block. Mental block ini, orang itu akan berkata, mana mungkin saya bisa menjadi kudus? Mana mungkin saya bisa menjadi suci dengan kondisi zaman ini, dengan situasi keadaan ini? Mana mungkin saya bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan? Bahkan dikatakan bahwa nggak mungkin untuk bisa dicapai. Sulit untuk dicapai, seakan-akan itu adalah kata yang keramat tentang kata suci ini. Nah, kesucian itu sesuatu yang natural sebenarnya Bapak Ibu, yang bisa kita jalani, bisa kita lewati dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari saat ke saat itu yang kita jalani itu sebenarnya dari perjalanan-perjalanan waktu itu, kesucian itu akan membentuk kehidupan kita sampai kita memiliki sebuah integritas di dalam kesucian kita. Itu suatu yang natural, artinya suatu yang kita alami dan kita jalani dari mulai pagi hari ini Bapak Ibu. Tadi saya katakan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 kita memulai aktivitas kita dan mulai bangun pagi ini kita akan membangun kehidupan berintegritas, memiliki mutu kehidupan yang semakin hari semakin benar. Hari ini sampai nanti kita pagi kita lakukan apa, siang akan kita buat apa, sampai malam hari kita akan melakukan sesuatu apa, sebelum kita tidur kita akan mulai petakan, ya, kita mulai buat, kita rancang apakah semua yang kita buat itu hidup di dalam kekudusan. Karenanya Bapak Ibu kita akan belajar jujur dengan apa yang kita lakukan, kita periksa diri kita mengoreksi diri kita, apakah ada hal-hal yang kita lakukan yang sepanjang hari kita, apa ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti sesama kita atau tidak. Karena Bapak Ibu kalau kita mau hidup dalam kekudusan itu banyak impuls, banyak dorongan, banyak rangsangan yang akan membawa kepada kehidupan kita itu untuk jatuh dalam dosa. Impuls dosa itu, rangsangan dosa itu banyak sekali Bapak Ibu. Jangankan di luar, dalam aktivitas kita saja di gereja, ya, dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah pun bisa ada impuls dosa atau dorongan dosa yang membuat seseorang itu nantinya bisa jatuh dalam kehidupan itu. Ada banyak kesempatan yang terbuka untuk menyenangkan ego kita. Ada banyak kesempatan yang membuat keinginan kita harus dipenuhi, ambisi kita harus dipenuhi, kedagingan kita harus dipenuhi. Dan Tuhan ini yang lebih miris sekali adalah, saudara, seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Seakan-akan Tuhan itu tidak pernah ada. Ini yang sangat miris dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu, saudara, yang selalu eksis, yang selalu ada, yang menjagai, melindungi orang percaya itu sepertinya tidak ada. Karena apa? Punya ego sendiri, punya ambisi sendiri, punya keinginan daging sendiri yang harus terus dipenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Jika dari ini Bapak Ibu kita kadang-kala merasa, kenapa kok saya sepertinya jalan sendiri? Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Ini yang sangat miris kalau kita sampai masuk kepada kondisi yang seperti itu. Ada kesempatan yang terbuka untuk menyenangkan diri kita. Dan kita harus tetap ada dalam integritas kita. Bagaimana mutu rohani kita? Bagaimana mutu kekudusan hidup kita yang kita jalani pada waktu kita senang, pada waktu kita susah, pada waktu kita sehat, pada waktu kita sakit, pada waktu kita dalam kecukupan, pada waktu kita dalam kekurangan. Di situ akan ditentukan mutu hidup kita
kekudusan kita akan menjadi seperti apa itu tergantung bagaimana Anda dan saya itu menyikapi sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kita itu harus hidup dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah sangat banyak sekali lagu-lagu gereja yang melantunkan tentang kesucian, di mana nyanyian itu membuat atau memuat doa permohonan untuk berkenan kepada Allah, ya, supaya layak di hadapan Allah. Namun doa melalui nyanyian ini akan menjadi sia-sia kalau kita tidak ada usaha dari diri kita sendiri secara serius. Yang sering saya sampaikan, yang sering saya katakan adalah bahwa ketika kita itu mengatakan lagu pujian itu tidak lebih itu hanya sebuah fantasi. Fantasi di dalam kekudusan, fantasi dalam kesucian hidup kita. Hidup yang berkenan itu hanya seolah-olah seperti sebuah gambaran, seperti sebuah anganan saja, sebuah keinginan saja, tetapi kita belum mau berusaha dari diri kita sendiri mulai belajar serius menanggapi kehidupan kita, bahwa hidup kita itu real, nyata, bahwa nanti semua akan masuk kepada sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Maka yang saya catat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48, di sana mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, kalau bicara tentang kekudusan itu bukan hanya karunia. Kudusan itu karunia, artinya di satu pihak kesucian itu dilakukan oleh Tuhan melalui penebusan darah Tuhan Yesus untuk menguduskan kita, untuk menyucikan kita. Tetapi saudara, kita itu dilayakkan oleh darah Yesus, tetapi di pihak lain keberadaan kita sebagai orang berdosa, kita tidak otomatis tidak menjadi kudus dalam arti karakter kita menjadi baik. Karena saudara, jujur, setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita masih punya potensi dosa. Nah, ini yang diselesaikan. Ini yang harus terus-menerus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Tuhan hanya mengampuni secara luar, yaitu akibat dosa yang kita lakukan. Tapi potensi yang ada pada diri kita masih harus kita selesaikan sendiri. Makanya kita harus terus berjuang. Ingat, kekudusan adalah integritas di mana kita serupa dengan Tuhan atau tidak serupa dengan dunia ini dan segala isinya, dan kita memiliki kepekaan mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu integritas dalam kekudusan. Dan saudara, tentu saja kalau kita memiliki kekudusan yang benar, Allah pasti akan memakai Anda dan saya. Anda akan pakai siapa saja yang sesuai dengan kehendak Bapa, yang sejalan yang sama. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Lalu dikatakan tanpa kekudusan dalam surat Ibrani pasal 11. Engkau tidak akan melihat Allah. Jadi penting Bapak Ibu, hal ini memang sesuai dengan kata kados. Kudus itu dari kata kados, yang artinya itu dipisahkan dari yang lain. Jadi pada waktu saudara menerima kekudusan itu artinya saudara harus menjadi berubah dengan orang yang lain, saudara. Artinya supaya kita itu dipisahkan oleh Tuhan dengan tujuan apa? Kita dikuduskan, kita menjadi kados, supaya kita itu digunakan untuk maksud tertentu. Artinya menjadi special purpose. Menjadi orang-orang yang dipakai secara khusus. Tuhan mau mengampuni semua kesalahan kita dan melupakan kesalahan kita. Saudara, Tuhan mau untuk berurusan dengan kita hari ini. Berurusan dengan kita hari ini. Ingat Bapak Ibu, yang sudah berlalu, Tuhan tidak akan berurusan. Tapi hari hidup kita yang kita jalani hari ini,
Tuhan mau berurusan dengan Anda dan saya. Kemudian saudara, kita akan berurusan dengan apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Bukan kita beberapa bulan yang lalu, apalagi beberapa tahun yang lalu. Memang ada rekam jejak kita, hidup kita itu, masa lalu kita itu tidak sempurna. Masa lalu kita tidak sempurna. Tetapi kita tidak boleh terjebak dalam keadaan mental block dan berpikir bahwa saya tidak mungkin untuk menjadi sempurna karena saya sudah menjadi seperti ini. Orang Jawa itu sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur. Saya sudah terlanjur rusak, saya sudah terlanjur tidak baik. Ya sudahlah. Nah ini mental block artinya dalam diri saudara dan saya. Saudara masih bisa. Untuk apa Tuhan Yesus lahir? Maksud saya 3,5 tahun harus ada di bumi ini memberitakan Injil. Untuk apa ada Roh Kudus yang setiap hari mengingatkan saudara, membentuk saudara? Itu tujuannya adalah supaya kita diubah hidup kita, diperbaharui cara pikir kita, cara pandang kita, dan kita menjadi orang yang benar-benar seperti firman Tuhan, menjadi sempurna seperti Bapa. Saudara, kata sempurna ini saudara, Tuhan berkata. Jadi kita jangan berkata itu tidak mungkin, karena Tuhan yang berbicara. Yesus yang berkata, kan itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga juga sempurna. Sempurna ini bukan berarti kita mau menyamai Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu. Nggak bisa kita menyamai Allah. Sama dengan Allah itu tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi dalam segala hal artinya menjadi sempurna seperti Bapa itu artinya dalam segala hal kita mau menyamai Allah, tetapi kita mau melakukan apa yang tidak bertentangan dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan menjadi sempurna. Mau melakukan apa yang tidak bertentangan dengan yang Allah ajarkan. Yang Injil sampaikan, yang Roh Kudus pimpin kita semua, supaya kita tidak bertentangan. Tidak bertentangan, ke gereja pun bisa Bapak Ibu. Tadi Pak Hari baru cerita, ke gereja itu pakai apa, diamond, pakai jam tangan yang gold, pakai diamond semua. Ya kalau itu untuk kemuliaan Tuhan nggak apa-apa, tapi biasanya pasti tidak. Pasti untuk pamer, show, ya, ke gereja jalan. Mungkin jalannya sambil lenggak-lenggok begitu saudara, karena pakai bajunya ya branded, baru pakai antinya yang ada goldnya supaya orang melihat. Nah itu, ya, itu yang Tuhan tidak mau kepada kita. Lebih baik dengan kesederhanaan kita, pantasnya kita mau pakai baju yang bagus, yang layak, bagaimana kita menghadap Tuhan, ya, kita mau ketemu dengan Tuhan. Lebih daripada itu adalah sikap hati kita, dan kita masing-masing pasti punya pergumulan yang berbeda Bapak Ibu. Yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, di dalam pergumulan itu saudara percayalah saudara, kita punya persoalan yang berat. Saudara jangan berkata bahwa saya tidak akan sempurna, bisa sempurna. Bisa, karena Tuhan yang berkata. Jangan jadi mental block yang ada pada diri kita. Masing-masing ada, saudara akan menjadi dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Kita bisa Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu dalam pergumulan hidup kita, Tuhan itu tidak akan memberikan kemampuan atau kekuatan kita melebihi dari batas yang bisa kita lakukan. Jadi yang tidak bisa dilakukan, Tuhan tidak akan memberikannya kepada kita. Karena di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam banyak, dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi kuncinya untuk kita bisa menjadi sempurna setiap hari apa Bapak Ibu? Menjaga lidah. Jelas sekali ini dalam surat Yakobus mengatakan kalau kita ingin menjaga kesempurnaan itu, jagalah lidah kita. Hati-hati kalau kita berkata.
Ya, jangan seperti saya kalau belajar bahasa Inggris itu mikir dulu baru ngomong. Ya, Pak. Ya, tapi kalau kita itu sekarang itu ngomong dulu baru mikir. Nah, ini yang membuat hidup kita itu menyakiti orang, menyinggung orang. Nggak dipikirkan, harusnya kita seperti orang belajar bahasa Inggris, mikir dulu. Ini kalau saya ngomong begini, saya ketemu sama Pak Hari. Kira-kiranya apa lafalnya itu benar apa enggak? Harus dipikir. Saya itu bolak-balik gitu. Kebetulan dari jemaat kami itu ada 3 orang apa ya yang lulusan dari Australia, yang lulusan dari Inggris ada, saudara, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngomong bahasa Inggris harus diulang-ulang, dilatih benar-benar supaya saya nggak dimalukan, supaya nggak malu. Tapi biasanya jemaat maklum lah. Ya Pak Harun nggak kuliah bahasa Inggris gitu. Ya Pak Harun. Ngomong aja udahlah gitu, ngomong aja. Tapi harusnya kita kalau ngomong dengan orang lain dipikir dulu. Perkataan kita bener nggak, menyakiti orang nggak, menyinggung nggak. Ya, sebab perkataan ini kalau sudah keluar sulit untuk kembali Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah masuk ke hati. Ya, Bapak Ibu. Untuk diampuni itu sulit sekali Bapak Ibu. Bisa diingat terngiang-ngiang sampai bertahun-tahun diingat terus. Meskipun orang itu sudah minta ampun. Jadi ini, Yakobus mengatakan jagalah lidah itu. Firman Tuhan ini sangat jujur mengungkapkan dan kita semua harus jujur terhadap diri sendiri. Bahwa kita ini semua itu bersalah dalam banyak hal melalui perkataan kita. Jadi ini saudara rahasianya. Kalau Anda dan saya ingin sempurna tidak ada cara lain. Mulailah pagi hari ini tanggal 27 Kamis tanggal 27 Januari 2022. Kalau Anda ingin menjadi sempurna seperti Bapa, jagalah lidah kita. Kuduskan itu, maka kalau kita bisa menjaga lidah, seluruh tubuh kita itu akan dikuduskan, akan dituntun oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mau memberi kita lembar dari hidup kita yang baru. Tuhan mau kita semua, ya. Tuhan berkata, kuduslah kamu, hendaklah kamu menjadi sempurna, supaya kita itu menjadi orang yang berkenan. Dari lembar baru yang akan kita pelajari dari hidup kita, itu akan mengendalikan seluruh hidup kita, pikiran kita, perasaan kita juga, lidah kita. Kalau kita serius, saudara, kita pasti bisa, dan kita akan menjadi kabar baik yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Melalui sikap hidup kita, perkataan kita, bukan hanya kita dalam tubuh kita, tapi dalam perkataan kita itu memiliki perkataan yang lembut, perkataan yang selalu menyenangkan orang lain. Tetapi saudara, ini memang harus berjuang, nggak mudah, nggak gampang, ya. Saudara jangan berpikir, oh saya kan saya kan sudah orang Batak. Ya misalkan saudara, saya banyak jemaat yang di Batak, sudah perkataannya begini, tapi boleh, memang mungkin logatnya seperti itu, tapi isinya itu harus baik. Meskipun keras, tapi kata-katanya itu tidak menyakiti orang lain. Boleh saudara, Anda boleh saya itu orang Manado, saya boleh orang Ambon, saya boleh orang luar Jawa. Orang Jawa apa yang ngomongnya halus mesti selalu menyenangkan orang lain? Belum tentu Bapak Ibu. Karena apa? Bukan dari dialeknya, tapi dari isi perkataan itu, membangun atau tidak. Jadi ini saudara, rumah tangga bisa berantakan karena perkataan mungkin bukan dibentak-bentak, tapi nyinyir. Akhirnya orang sudah tidak tahan lagi, tidak kuat lagi. Terjadilah keributan. Bukan karena bertengkar dengan mulut yang keras. Saya punya teman orang Batak ngomongnya keras, tapi baik sekali saudara. Tapi karena memang logatnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, banyak persoalan yang kita hadapi. Banyak masalah yang sedang kita seolah-olah menunggu dalam kehidupan kita. Tetapi pasti tidak akan melampaui dari kekuatan kita. Tidak ada situasi yang memaksa kita untuk harus berbuat dosa.
Itu tergantung dari diri kita masing-masing, dari apa yang akan kita ambil, keputusan kita, apa yang akan kita ambil dari sikap hidup kita, apakah kita bisa menyenangkan Tuhan atau tidak. Makanya kita akan belajar, Bapak Ibu, benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Ingat, Bapak Ibu, menghadapi kekekalan ini serius, ini real, ini nyata, yang harus kita dapat pertanggungjawabkan. Kita harus memiliki satu kata, mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Sekarang kalau ada orang salah, ampunilah mereka, Bapak Ibu. Kalau saudara bersalah, minta ampunlah. Jangan menuntut balas, ya, berkata-katalah dengan baik. Minta ampun sama Tuhan atas kesalahan yang kita lakukan di hari-hari yang telah kita lalui. Dengan tulus, dengan mulut, dengan lidah kita yang sudah pernah kita lakukan, atau mungkin dengan hal-hal lain. Kita minta ampun sama Tuhan, sehingga mulai pada hari ini, mari Bapak Ibu, kita belajar untuk tutup mulut kita, mulai belajar untuk tidak mengata-ngatai orang lain. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pertengkaran terjadi bukan dari satu mulut, Bapak Ibu, tapi karena dua mulut. Karena dibalas merasa diri kita benar, maka terjadilah adu mulut yang akhirnya menjadi pertengkaran dan bisa melebar, bisa meluas, dan bisa menjadi semakin besar, Bapak Ibu. Ayo kita belajar bersama-sama. Jangan sampai mulut kita merugikan orang lain, karena itu akan merugikan diri sendiri. Dengan merugikan orang lain, kita pasti akan merugikan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Roh Kudus pasti akan menolong saudara dalam langkah-langkah hidup yang akan saudara lewati. Roh Kudus pasti akan memimpin kita, Tuhan Yesus akan menolong kita, firman Tuhan akan membawa kepada kita untuk kebenaran sampai kita, itu seperti Tuhan berkata, kita akan menjadi sempurna seperti Yesus. Saudara, pokoknya kita mau berubah dalam segala hal agar kita menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, kami mau belajar
menjadi sempurna seperti Engkau. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami mohon Roh Kudus terus memimpin kami, firman-Mu terus membimbing kami. Tuntun kami Tuhan, bahwa kami terus pada rencana dan kehendak-Mu. Bapa, ampuni kami segala kesalahan kami, segala dosa kami, masa lalu yang telah kami lewati, yang banyak kami lakukan, yang mungkin menyinggung perasaan Tuhan, menyinggung teman-teman kami, orang-orang sesama kami. Pagi hari ini Tuhan, di saat ini kami mau belajar berjuang untuk hidup dalam kebenaran, supaya di kekekalan nanti Tuhan, kami didapati menjadi orang-orang yang layak menerima pahala atau mahkota. Bapa, Engkau mampukan kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sakit untuk Bu Lydia, Tuhan Kau akan pulihkan. Kami semua yang lemah akan dikuatkan, dan kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan memberikan jalan keluar. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong orang yang mau berjuang, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pendeta.